Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel ini. Insya Allah pada saat ini ya, dengan pertemuan kali ini saya akan membahas beberapa karakter tubuh. Tentunya untuk memahami masing-masing karakter ini supaya nanti jelas ketika kita melakukan tindakan terapi itu sudah mengacu kepada karakter dasar tubuh pada saat kita cek itu. Nah, yang nanti akan saya bahas adalah karakter panas. Panas pun nanti ada panas api, ada panas yang biasa, kemudian karakter kering. Ya. Nanti kering pun ada kombinasi kering murni dan panas kering. Kemudian juga dingin kering ya. Jadi ada kering murni, ada campuran dingin kering. Kemudian dingin ya. Dingin juga ada dingin kering, ada dingin lembab. Kemudian lembab sendiri juga ada panas lembab, ada lembab murni dan ada lembab dingin. Nah, ini yang akan saya bahas. Tentunya itu semua ada ciri-cirinya, Nah, yang pertama ini saya akan membahas terkait dengan masalah bagaimana sih ciri-ciri pada tubuh kita ketika ada serangan panas. Gitu. Nah, panas itu kan kayak air aja, ada air yang baru mendidih, 100 derajat misalnya. Nah, ini kan panas yang tinggi lah misalnya. Batas untuk air itu bisa matang, masak, itu tandanya adalah ketika dia bergolak-golak. Itu kalau mencapai 100 derajat misalnya. Nah, nanti ketika sudah dimatiin, lama-lama dia turun ke 80, ke 70, ke 60, bahkan panasnya hanya 50, bahkan di bawah 50, misalnya hangat-hangat kuku, baru kita bisa minum kan itu. Kalau panasnya itu 50 lebih itu biasanya ya bisa inilah masih melepuhkan. Atau kalau lidah itu bisa lidahnya langsung luka ya itu. Nah itu begitu. Tingkatan tubuh pun ada yang panasnya ekstrim, ada yang panas sedang, ada yang sedikit panas atau hangat-hangat. Nah itu. Jadi bicara panas ya ini panas api misalnya. Ini panas yang ekstrim. Panas murni ya panas api. Artinya diibaratkan kalau matahari itu pas di atas kepala ya. Kalau kita bikin bagan itu pas lurus itu berarti matahari pas di atas kepala. Berarti lurus ya, lurus. Nah, ini adalah panas yang memang panas yang pol-polan panas lah gitu. Nah, itu kalau nanti mulai panasnya ya, matahari itu sudah mulai tergelincir ya, artinya mulai condong ke barat sampai sore, itu kan tentunya juga dia akan kembali ke panasnya. Dari panas yang paling panas nanti dia akan mengerut lagi ya, atau akan berkurang lagi sampai matahari tenggelam. Nah, di sini pun ketika matahari terbit, kemudian dia sudah mulai jam 6, ya, jam 7, jam 8 itu, kemudian jam 9, 10, 11 sampai jam 12 itu kalau yang standar ini jam 12 ya pas lurus di kepala. Tapi tergantung posisi bumi dan matahari itu kalau bicara alam ya. Nah, kalau bicara tentang masalah panas itu ada panas yang benar-benar panas api. Nah, panas api ini itu yang bisa mengakibatkan di dalam tubuh itu bisa ekstrim lah kondisinya, dan itu bisa dilihat ciri-cirinya. Maka biasanya kalau patogen api, ya, kalau patogen berarti serangan api yang sangat panas itu. Nah, derajat panasnya yang paling ekstrim ya katakanlah api lah, api. Nah, itu nanti kalau menyerang ke tubuh itu biasanya api menyerang ke liver, ya kan. Dengan gejalanya nanti bisa timbul angin internal.
Nah ini tidak bisa dibahas di sini ya, saya mau membahas global aja. Itu nanti ada pembahasan khusus ya tentang masing-masing sindrom itu. Kemudian api misalnya menyerang jantung sampai nanti muntah darah, pendarahan di internal itu bisa akibat daripada panas api di jantung gitu. Panas bisa menyerang ke lambung sehingga lambung itu luka, maka terjadi sariawan dan seterusnya. Panas juga bisa menyerang ke paru, misalnya batuk kering, batuk tapi udah enggak bisa keluar cairan apapun, tenggorokan sampai ke serak-serak gitu. Akibatnya bisa terjadi radang ya kan. Nah, itu hubungannya dengan ya api ya menyerang paru. Kalau api menyerang di jantung di ginjal ya itu juga misalnya setnya berlebihan, kemudian yang namanya panas di ginjal itu ya berarti berlebihan dia gitu. Jadi nanti ciri-cirinya di itu tadi durasi seksualnya itu akan lebih kuat dibandingkan rata-rata lah gitu. Ini penggambaran ya. Nah, ciri-ciri panas di tubuh ini secara umum saja. Secara umum kita amati di wajah dulu ya, di wajah. Itu nanti akan nampak wajahnya itu memerah. Seperti halnya orang itu ketika disinggung temennya atau apa ya, atau ada masalah apa, kemudian dia langsung bergejolak, hatinya itu panas dan dia marah, dan dari menahan amarahnya itu bisa tergambar di wajahnya itu wajah yang memerah. Pasti kita tahu semua insya Allah. Ini orang sedang marah itu misalnya. Itu. Nah itu bisa, jadi terlihat di wajahnya agak merah. Gitu. Kemudian kalau kita melihat ciri-ciri di rambut, biasanya rambut itu lebih kusam ya. Kemudian lebih ya pirang lah. Pirang, bahkan kalau berlebihan sampai mengeringkan cairan bisa jadi mudah rontok. Rambutnya itu mudah rontok, tapi rontoknya itu rambutnya lebih kusam dan lebih susah diatur biasanya. Beda dengan yang rambut karena dingin ya, gitu. Beda kayak gitu. Kemudian nanti akan tergambar karena panas itu mengeringkan cairan, nanti bisa di ciri-ciri tubuh itu dia tubuhnya kulitnya kering gitu. Kalau kita gambar di kulit itu bisa inilah kulit bersisik ya, atau bisa digambar ya nanti warnanya putih biasanya kalau kita bikin garis di sini. Nah itu ciri-cirinya. Nah kalau di lidah itu panas ya prinsipnya ya. Kan nanti kalau pemeriksaan lidah itu kan ada namanya selaput lidah, ada tubuh lidah. Nah ini secara umum kalau dia panas itu tubuh lidahnya itu merah, tubuh lidahnya itu nampak merah ya, merah. Nah kalau dia panas murni yang di posisinya di jam 12 tadi, kalau kita bikin bagan itu tadi ya diagram itu pas di atas matahari di jam 12-nya itu berarti panas pada saat panas yang memang panasnya full itu lidah akan tergambar merah kuat tapi tanpa selaput. Nah kalau merah kuat sedikit selaput berarti dia ya kayak matahari, berarti agak condong menuju ke yang 11 ya, yang kalau bikin jarum jam itu yang menuju ke yang 11 itu. Jadi ke-12-nya kurang lah, makanya ada atau sedikit selaput. Jadi kalau tidak ada sama sekali selaputnya, berarti memang dia panasnya udah panas ekstrim ya. Panas memang saat panas yang memuncak, paling memuncak atau paling ekstrim. Itu akan lidah itu nampak memerah kayak gitu. Nah nanti di indikasi lain biasanya di samping tadi yang sudah saya sebutkan ya, lidahnya merah juga, kulitnya juga cenderung bersisik, kemudian wajahnya memerah, rambut juga terjadi kusam. Itu kalau dilihat karakternya dia gelisah, tidak tenang,
kemudian pengennya minum terus, ya kan, minum sedikit lagi langsung kering gitu kan, karena panas itu mengeringkan cairan, sehingga begitu baru minum nanti beberapa menit ingin minum lagi. Nah ini juga ciri-ciri panas. Kemudian kalau tidur biasanya gelisah, banyak mimpi misalnya, kemudian sedikit-sedikit bangun gitu. Kemudian dia orangnya aktif, ya aktif. Apapun ya, kalau gila ya gila yang aktif, meraung-raung, nyanyi-nyanyi, menjerit-jerit. Kalau anak-anak ya biasanya dia hiperaktif ya, artinya tidak mau diem ya, pegang sana, pegang sini, pegang sana, lompat-lompat, ya ke sana kemari, itu pokoknya kelihatan lebih aktif. Nah ini ciri-ciri panas ya, karakter panas di dalam tubuh. Nah kemudian kalau dilihat kita cek nadinya itu juga dia akan kuat detaknya, kuat terus cepat, duk 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 ya. Ini indikasi daripada karakter tubuh yang panas ya. Maka nanti bisa tergambar di ini apa, banyak benjolan misalnya ya, banyak benjolan, kemudian bisa mata memerah, itu pokoknya semua hal-hal yang mengindikasikan dia panas itu akan nampak gitu ya. Lidah nanti, bibir memerah ya kan, apalagi ada luka di bibir atau sariawan, itu indikasi semua serangan panas, baik panas di internal maupun eksternal. Kalau sumbernya dari internal biasanya disebabkan karena pola makan, biasanya dia makan pedas yang berlebihan, makan pedas berlebihan kayak gitu, sehingga nanti tubuhnya jadi panas itu. Kemudian makan sate misalnya, daging kambing kan cenderung panas, tapi tidak diikuti dengan sayur mayur dan lain sebagainya itu kan. Nah, terus garing-garingan, misalnya cemilan-cemilan yang kering tanpa diimbangi minum air yang cukup, itu nanti akan mengakibatkan tubuh secara internal itu dia akan panas. Di samping nanti ketika dia hidupnya itu dikelilingi sesuatu yang membuat dia panas itu, bisa karena lingkungan yang memang secara pola pikir atau kehidupannya itu memang bersaingan, terus cepat marah dan dia tidak mau kesaing, itu kan juga lingkungan yang membentuk ya. Di samping tempat tinggalnya misalnya dia di daerah yang panas misalnya, itu juga sangat-sangat membuat tubuh panas, baik internal maupun lingkungan yang membuat dia panas. Nah ketika kondisinya demikian, maka terkait dengan teknik terapi bekam itu sangat cocok itu. Jadi bekam ini untuk orang yang tipenya panas, karakternya panas dengan ciri-ciri yang sudah saya sampaikan tadi, itu berarti layak dibekam. Nah, kecuali kalau memang panasnya itu bisa membuat luka di dalam, misalnya ada tukak lambung atau lambungnya itu terjadi iritasi karena panas atau pendarahan di dalam, maka tidak bisa kalau kita cukup dibekam saja. Dibekam itu manakala dia karakter panas tapi tidak sampai melukai. Ciri-ciri panas misalnya dia gelisah, tidurnya tidak nyenyak, ya kan, aktif, kemudian ini leher kenceng-kenceng gitu. Selagi belum melukai ya maka cukup dibekam, karena bekam itu prioritasnya untuk darah yang bergolak-golak, darah yang memang dia tekanannya tinggi karena darahnya terlalu penuh. Itu kan dinadi kan besar cepat itu, buk gitu, lidahnya merah ya gitu, itu masih bisa. Tapi kalau karakter tubuh panas yang sampai melukai pendarahan di dalam, misalnya kayak patogen api itu menyerang jantung sehingga muntah darah, itu enggak bisa. Kalau cukup dibekam enggak bisa, apalagi pas saatnya muntah darah ya jangan. Ya paling enggak ya harus dikasih ramuan untuk menghentikan pendarahan di internal gitu. Pola makannya juga nanti yang mendukung bagaimana luka-luka yang di dalam itu bisa diobati kayak gitu. Jadi tidak bisa kalau sampai ke luka ya. Tapi teknik terapi bekam itu untuk karakter tubuh panas yang memang dia panas murni
yang belum sampai melukai daerah-daerah dalaman gitu, belum sampai ada luka sariawan atau luka di sistem cerna atau sampai ke usus misalnya, terjadi tipes atau patogen api sampai muntah darah, itu berarti masih bisa layak dibekam. Jadi panas-panas yang murni belum sampai menjadikan tubuh itu luka atau iritasi, itu masih bisa dilakukan bekam. Kayak gitu insya Allah ya. Jadi penting sekali kita memahami karakter panas dalam tubuh untuk menentukan bahwa ini saat bisa dilakukan bekam atau saking ekstrimnya panas itu belum langsung dibekam, diobati dulu, ya kan? Dari muntah darahnya, dari lukanya di dalam itu diobati dulu, baru ketika internal itu sudah dikasih ramuan dengan pola makan yang mendukung, kemudian dia sudah sembuh, baru nanti dilakukan bekam, kayak gitu. Demikian insya Allah, ini gambaran secara global bahwa ciri-ciri tubuh dengan karakter panas itu demikian insya Allah. Dan nanti berikutnya untuk karakter yang lain ya, kita bahas tentang dingin ya, lawannya panas nanti dingin, nanti kita jelaskan tentang lembab, jelaskan tentang kering ya, nanti bercampur keduanya, panas lembab, panas kering, dingin lembab, itu insya Allah begitu. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebih yang mohon maaf, mudah-mudahan bisa untuk pengetahuan kita semuanya, tentunya pemirsa yang menyaksikan video ini. Maka saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.